Puncak arus mudik Lebaran mulai terjadi di sejumlah titik krusial. Korlantas Polri dan pihak terkait terus melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan. Lalu bagaimana kondisi terkini di lapangan? Sudah bergabung bersama kami ada rekan Sela Rizky di Tol Cipali, Jawa Barat dan juga ada rekan Maulana Iqbal di Pelabuhan Ciwandan, Banten. Kita ke Iqbal terlebih dahulu dari Ciwandan, Banten. Ya Iqbal, seperti apa kondisi terkini di Pelabuhan Ciwandan saat ini? Dan kami informasikan saat ini di Pelabuhan Ciwandan masih terpantau landai begitu karena memang kemudian berdatangan namun tidak adanya kepadatan di bandara yang bisa terjadi. Kita dapat lihat di belakang saya ini hanya diisi oleh 2 kantung parkir dan itu pun tidak semuanya terisi penuh begitu. Di mana yang hanya terisi ini kami lihat ada kantung parkir prioritas dan juga kantung parkir reguler. Ya memang dari pagi hari ini hanya diisi oleh 2 dan 3 kantung parkir saja. Dan memang diprediksi pada hari ini juga esok hari akan terjadi lonjakan atau puncak dari periode arus mudik 2026 dan sejumlah petugas juga terlihat sudah bersiaga begitu di sekitar pelabuhan. Ini kurang lebih ada 70 lebih petugas ini yang berjaga baik itu dari tiketing, cleaning, lalu yang mengarahkan para pemudik juga yang membantu kapal bersandar serta para petugas pengamanan. Dan selain itu juga memang sudah disiapkan sejumlah posko-posko di pelabuhan. Ini mulai dari posko kesehatan, posko pengamanan, lalu terdapat toilet umum dan juga UMKM untuk pembeli makanan dan posko kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh para pemudik apabila merasa dirinya kurang mampu untuk melanjutkan perjalanan. Sementara untuk kapasitas dari kantung parkir yang berada di belakang saya ini dalam satu blok ini mampu menampung sekitar 250 kendaraan. Dan di Pelabuhan Ciwandan sendiri terdapat 12 kantung parkir. Ini 1 kantung parkir prioritas dan 11 kantung parkir reguler yang diprediksi dapat menampung lebih dari 3.000 pemudik atau pemotor begitu. Dan memang pada malam harinya ini sempat terjadi lonjakan sekitar 18.000 lebih pemudik sehingga diperlukannya rekayasa yang dilakukan oleh petugas kepolisian juga pengelola di mana para pemudik ini dialihkan menuju ke buffer zone yang berada tepat di pintu masuk dari Pelabuhan Ciwandan. Dan sebagai informasi juga pemirsa bahwa di Pelabuhan Ciwandan ini terdapat 3 dermaga yang dioperasionalkan. Ya ini salah satu dermaga ini khusus untuk motor begitu. Lalu juga ada dermaga Holcim dan juga dermaga helipad yang dioperasionalkan untuk mengangkut truk berukuran sedang dan truk besar. Sementara untuk waktu keberangkatan ini relatif cukup cepat karena di Pelabuhan Ciwandan sendiri ini tidak menurunkan penumpang, hanya mengangkut sehingga apabila nantinya kapal tiba dan petugas melihat sudah cukup untuk mengisi, nanti para pemudik ini akan diarahkan untuk menuju kapal tujuannya. Dan memang penerapan skema ini juga dilakukan, yakni skema tiba bongkar berangkat yang tidak memerlukan banyak waktu. Dengan tujuan dari Pelabuhan Ciwandan menuju Pelabuhan Bakahuni dan juga Wika Beton. Dan memang sampai dengan sore hari ini terpantau pemudik masih belum begitu signifikan memadati Pelabuhan Ciwandan yang diprediksi baru akan melonjak ini ketika sore sampai dengan malam hari yang menjadi waktu-waktu favorit untuk pemudik berjalan begitu menyeberangi pelabuhan. Dan sementara untuk pihak pengamanan sendiri ini sudah diisi oleh Brimob dan juga Polairut, baik itu yang berjaga di pelabuhan maupun juga disiapkan di kapal. Ini ada 2 personil, 1 dari Polairut dan juga Brimob yang difungsikan untuk menjaga keamanan dan juga keamanan masyarakat agar melintas dengan lebih nyaman selama berada di kapal. Adapun untuk upaya-upaya penguraian ini nantinya akan dilakukan apabila terjadi kepadatan atau adanya lonjakan pemudik yang diterapkan dengan skema delaying system, yakni menuju ke sejumlah buffer zone yang disiapkan, di mana di Pelabuhan Ciwandan sendiri terdapat 3 buffer zone yang berada di Pelabuhan Ciwandan dan juga di dermaga Holcim dan helipad. Sementara itu. Baik, menjelang titik puncak arus mudik yang tadi Anda sampaikan mungkin akan terjadi di esok hari, Iqbal, seperti apa antisipasi pengaturan penyeberangan yang sudah disiapkan dari pihak pelabuhan? Ya, terkait dengan upaya dari pihak pelabuhan dalam mengatasi lonjakan ini nantinya
para pemudik ini tetap mengikuti aturan begitu, di mana pemudik yang membawa anak-anak, disabilitas dan juga lansia ini akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk memasuki kapal dan diikuti dengan para pemudik reguler. Dan nantinya apabila terjadi lonjakan yang cukup signifikan, karena di Pelabuhan Ciwandan ini tidak hanya melayani para kendaraan roda 2, namun juga terdapat truk sedang dan juga truk besar yang ikut beroperasional. Sehingga apabila terjadi lonjakan, kendaraan bermotor ini akan lebih diprioritaskan untuk memasuki kapal terlebih dahulu dan disusul oleh kendaraan truk, baik itu truk sedang dan juga truk besar. Dan memang berdasarkan data dari Pelindo ini sudah terjadinya peningkatan yang cukup signifikan. Ini terjadi pada hari kemarin, di mana telah sekitar 18.000 pemudik yang melewati di Pelabuhan Ciwandan. Sementara untuk 18 Maret 2026 ini tercatat sudah ada lebih dari 27.000 masyarakat yang menggunakan pelayanan dari Pelabuhan Ciwandan ini. Yang tercatat ini ada 17.000 motor maksud kami, dan juga 760 unit truk. Di mana untuk data kumulatif sampai dengan pukul 2 siang tadi ini sudah ada 76.000 lebih pemudik atau mendominasi ini 58%. Dan memang untuk penyeberangan di Merak, di kawasan Merak, baik itu di Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan dan juga BBJ Bojonegara, ini memang penyeberangan masih didominasi oleh kendaraan roda 2 yang sudah mencapai lebih dari 15.000 begitu. Dan juga untuk motor sendiri ini memang sudah dibandingkan dengan hari sebelumnya mengalami kenaikan, yakni 15.371 atau naik sebesar 163% bila dibandingkan dengan hari sebelumnya. Kembali studio. Baik Iqbal, kita akan beralih sejenak ke Sela Rizky di Tol Cipali, Jawa Barat.